من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Orang yang berpegang dengan Islam yang benar, itulah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas. Iya. Karena orang yang cerdas itu, kalau dia bekerja dengan cerdas, itu lebih cepat. Lebih cepat dia berhasil daripada orang yang sekedar bekerja dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Jelas ya? Ada orang yang dia kuat. Dia dapat batu. Ya. Batu. Ingin dia dorong ke depan. Batunya segi 4. Dia kuat. Karena dia merasa kuat, dia dorong saja. Jadi namanya segi 4 ya. Sedikit-sedikit jalannya. Sedikit-sedikit. Kalau orang cerdas tidak seperti itu. Cerdas diambil pahak, dia buat batu ini menjadi bundaran, ya, menjadi bundaran. Setelah itu dia dorong ringan, akan lebih cepat sampai daripada apa? Orang yang punya kekuatan dorong batu itu tadi, akan lebih jauh jaraknya. Itu bekerja cerdas namanya. Jelas ya? Jadi cerdas itu, kalau mau dibilang cerdas, itu orang yang berpegang dengan Islam yang benar, itulah yang cerdas, pasti cerdas. Dan pasti yang dia lakukan itu yang cerdas namanya. Itu yang cerdas. Jelas ya? Jadi jangan berharap dan jangan menyangka kalau dia tidak tahu Islam atau membuat hal-hal di luar tuntunan Islam, kemudian dia sangka itu lebih baik daripada hal yang di atas tuntunan Islam. Itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Islam ini sebagai jalan orang yang ingin selamat di dunia dan di akhirat. Sumber kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya. Karena itu orang yang berpegang dengan Islam yang benar. Islam yang benar itu dia di atas sunnah. Dibahasakan dengan kata bir di sini sunnah ya. Diiringi dengan takwa dan yakin. Itu Islam namanya. Dari sifat Islam. Jadi Islam yang benar mereka yang cerdas. Iya. Mereka cerdas. Kadang dilihat ya, satu orang dari ahli ilmu itu lebih baik dari 1000 ahli ibadah. Satu orang dari ahli ilmu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Iya. Dan itu terbukti ya, diberi contoh oleh Nabi SAW. Ada orang yang membunuh 99 jiwa. Datang dia kepada ahli ibadah. Ahli ibadah berkata, kamu ini banyak sekali dosamu. Allah tidak ampuni kamu membunuh seperti itu. Ini orang sudah terbiasa membunuh. Iya. Terbiasa dengan darah. Dapat jawaban seperti itu, akhirnya ahli ibadah ini dijadikan orang yang ke-100. Genaplah dia membunuh 100 orang. Datang kepada ahli ilmu, dia bertanya. Maka ahli ilmu berkata, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Allah menerima tobat hambanya. Tapi kamu ini tinggal di negeri, banyak tempat kamu itu banyak maksiatnya. Banyak orang-orang berbuat dosa di situ. Tinggalkan orang-orang itu. Kamu pergi ke negeri sana, ditunjukin negeri, di sana banyak orang salih. Tinggal kamu di sana beribadah bersama mereka. Jelas ya? Maka pergilah orang ini ke negeri itu, di tengah jalan dia meninggal. Tengah jalan dia meninggal. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat berkata, saya lebih berhak memegangnya. Karena dia sudah bertobat kepada Allah. Malaikat adab berkata, ini sudah membunuh 100 orang. Maka turunlah malaikat berwujud manusia mendamaikan. Nah, itu dikatakan oleh para ulama, bahwa manusia yang beragama, itu lebih tinggi derajatnya. Dari sudut itu. Karena diturunkan berwujud manusia. Mendamaikan menjadi hakim antara dua malaikat. Dan dia memutuskan orang ini ke desa mana dia terdekat, di situ dia berada. Kalau dia lebih dekat ke desa yang dia tinggalkan, yang pegang adalah malaikat adab. Kalau dia lebih dekat ke desa yang dia tuju tempat orang saleh, maka dipegang oleh malaikat rahmat. Ternyata diukur dia lebih dekat kepada tempat yang dia tuju. Orang-orang yang soleh di situ. Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Lihat ya. Ini fatwa. Satu ahli ibadah dan satu apa? Ahli ilmu.
Ahli ibadah dia tidak bicara dengan ilmu. Itu akibatnya. Tapi ahli ilmu, coba lihat bagaimana manfaat dan pengaruhnya di mana? Di tengah manusia. Karena itu jangan lihat orang daripada sudut apa? Oh banyaknya dia puasa, ini luar biasa puasanya. Puasa setiap hari, sholatnya. Ya. Mungkin kalau dihitung puasa dan sholatnya lebih banyak dari puasa dan sholatnya para sahabat. Seperti orang-orang Khawarij itu. Akan datang nanti di akhir bab. Nabi mengatakan kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Sholat kalian di depan sholat orang Khawarij. Tapi disebut oleh Nabi anjing-anjing penghuni api neraka orang Khawarij. Jelas ya? Karena itu yang dilihat bukan banyaknya dia ibadah. Banyaknya dia berpuasa. Kadang orang yang cerdas di atas Islam yang benar dia cuma tidur di malam hari. Dia sholat. Dia di siang hari berbuka. Tapi pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang sholat dan apa? Berpuasa ini. Ya karena beda dari sudut timbangan di atas pijakan Islam yang benar. Karena itu orang yang berpegang dengan Islam yang benar, inilah orang-orang yang cerdas.